Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Baik, alhamdulillah kita bertemu bersama untuk sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita 27 hari kita bisa menjalani Ramadan. Tidak ada yang hebat, karena sekuat apapun seorang di dalam menjalani shaum Ramadan dan sekian amal-amal yang disajikan untuk Allah, itu tidak akan pernah terwujud kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Maka Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan pernah merasa hebat, merasa paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah itu Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Maka tidak ada kata kecuali kita bersyukur, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Menjadi sempurnalah nikmat-nikmat itu ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan nikmat, dengan nikmat itulah menjadi sempurna. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Taib jamaah rahimakumullah, hampir di penghujungnya, 2 hari lagi. Ini malam ganjil atau malam genap? Salah. Ini malam ganjil bagi saudara kita yang di Amerika. Bagi kita malam genap. Alhamdulillah. Taharraw Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah malam Qadar itu di lipatan-lipatan malam di 10 akhir Ramadan. Dan sekarang kita di penghujungnya. Biasanya segala sesuatu yang berharga, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, itu yang ditunggu adalah endingnya, akhirnya. Bahkan sampai dalam riwayat Bukhari pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri sebuah kalimat ketika beliau bersabda, Innal abda la ya'malu amala ahli jannah wa annahu min ahli nar wa ya'malu amala ahli nar wa annahu min ahli jannah. Tetap di penghujungnya kalimatnya, wa innamal a'malu bil khawatim. Seorang hamba beramal soleh, mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah, tapi dikatakan dia calon penghuni neraka. Seseorang melakukan amalan-amalan ahlul neraka, tapi akhirnya, endingnya dia menjadi penghuni surga. Ada yang gitu kan? Awalnya bagus, ternyata mengakhiri hayatnya buruk. Ada awalnya buruk, tapi mengakhiri hayatnya baik. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan itu adalah amal yang kita kerjakan di akhir-akhir menjelang kematian kita. Terserah seperti apapun amal solehnya, tapi kalau di penghujungnya buruk, nah itulah yang menentukan. Gak apa-apa, bobolong berdosa banyak, tapi akhir hayatnya ternyata baik, dan itulah yang menjadi catatan terakhir. Jadi yang terpenting catatan terakhir, ya. Makanya ada satu kata, ya, agak tersentil dengan kata ini, bukan hadis, tapi di dalam sebuah buku namanya Lataiful Ma'arif, ya. Bagus buku itu, mengatakan laisal aidu
liman kana lahu libasun jadid wa innama al-idu man kana ta'atuhu tazidu. Hari raya Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang punya baju yang baru, akan tapi hari raya yang sesungguhnya itu bagi orang yang siapa yang memiliki ketaatan yang selalu bertambah ketaatan. Begitu. Itu ciri yang paling mudah. Ini malam 21. Dari di luar sambil ngopi, sambil ngerokok, kadang baca Quran sedikit, ngerokok lagi, ngopi lagi. Nunjuk nampak. Nah, intikaf di luar masjid, nuju milarian tanda-tanda Lailatul Qadar. Terus nanti pas malam 23 jalan ini kayaknya cerah. Masya Allah ini cerah. Sambil minum kopi di luar, yang lain baca Quran dan ini terus habis tarawih sampai menjelang subuh tekio. Sugana ya tanda Lailatul Qadar. Boleh silakan. Ada yang mengatakan tenang keadaannya. Ada yang mengatakan di situ tidak ada angin. Kalau nggak ada angin mati Pak. Ya kan? Nggak ada angin mati. Nggak ada angin, tenang, tidak ada hujan. Terus cuaca juga di ufuk itu cerah. Bahkan kalau pergi dari sini ke Santolo dilihat katanya ombak itu tenang. Terasa di laut tidak ada ombak. Masa lagi itikaf di sini harus ke Santolo? Ya. Sibuk yang mencari tanda Lailatul Qadar yang secara fisikly itu nggak bisa diterawang, nggak bisa. Makanya Nabi tidak memastikan ya, tanda-tanda itu. Tanda yang paling mudah itu Pak tadi yang disampaikan bahwa siapa yang ketaatannya itu bertambah seusai ditarbiyah dengan Ramadan, bertambah rasa kasihannya kepada Allah, bertambah rasa apiknya ketika membedakan antara yang haram dengan yang halal, dengan yang subuhat, dengan yang mubah saja dia tinggalkan dalam rangka antisipasi supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Kemudian dia lebih apik lagi kalau ini adalah tafdil mafdul minal fadil. Bisa membedakan ini amalan yang diutamakan, ini amalan yang lebih utama. Banyak yang terjebak melakukan amalan yang lebih utama, tapi yang diutamakan akhirnya yang lebih utama dikesampingkan, yang diutamakan malah dia dilaksanakan. Apik. Ya. Nah, kalau keadaan seperti itu lepas Ramadan, Pak, itulah sesungguhnya dia mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Tapi kalau stagnan sama saja antara ketika dia Ramadan di luar Ramadan ya sama saja, tidak ada perbedaan. Lepas Ramadan ya biasa masbuk ya nikmati, biasa masbuknya ke masjid ya. Yang lepas Ramadan itu biasa makan yang ini kan bosan bisa jangan tuang ayam kampung teh ayam daging anjing sekali-kali itu nggak ada Lailatul Qadar ya. Asal ayam suike nggak dapat Lailatul Qadar. Nah, tidak apik gitu ya. Tidak ada peningkatan, tidak ada al-irtiqa wa tatwir ya, peningkatan kualitas. Itu menunjukkan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka nggak penting cari tanda-tanda secara fisik itu nggak perlu, tapi kembali kepada efek ya, efek. Jemaah rahimakumullah. Di masjid kita di sana ada kepala desa, ya, kepala desa. Kalau berbicara level atas ngeri, level di bawah juga ada ngerinya. Madibani jai'ani bi afsadalah min hirsil mali alal madibani jai'ani bi afsadalah min hirsil mar'i alal mali war riyasah. Kata Nabi, tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar mengejar satu ekor domba. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang mengejar satu ekor domba tidak jauh lebih ambisi dibandingkan seseorang yang dia ambisi mengejar hartanya dan kekuasaannya. Ya. Nah, tapi ketika saya bilang itikaf aja Pak, ya, itikaf. Ya.
Kemudian mungkin merasakan suasana baru. Sepanjang hidupnya usia 47 tahun belum pernah itikaf. Masuk itikaf, dia bilang kepada kawannya 3 orang di bawah, mana tahu ngobrol di lainnya itu malam. Dan terkadang kan biasa omak gitu ya dengan kawan. Atau ngajak ngobrol lain misalnya, nyobaan pokoknya genahin dia sudah itikaf karena hati itu beda. Bayangkan 1 kali duduk dari jam 10 sampai menjelang subuh tidak terasa ngantuk, kata dia, dapat tenang justru sampai nangis dia. Seumur usia saya baru kali ini Ustaz saya itikaf, dan seumur saya seginilah baru merasakan sekali duduk 6 juz. Jadi ternyata bukan masalah cepatnya membaca Quran, tidak dapat segitu, tapi ketenangan hati yang menjadikan Allah membantu keberkahan waktu. Kalau kita paksakan, wah ini bacanya gak usah tartil tapi harus hadir. Tartil itu kan santai, kalau hadir itu cepat. Bukan masalah tartil dan hadirnya Pak. Bayangkan jam 10 sampai menjelang subuh itu kalau dipaksakan 6 juz itu ngap itu. Karena pikirannya ingin sampai 6 juz atau 5 juz. Tapi kalau hatinya tenang, tulus, yang dicari itu Allah dibaca ya. Padahal belum begitu lancar, tapi Masya Allah 6 juz itu dapat. Saya baca-baca dalam beberapa hazanah kaum muslimin dulu, kenapa para ulama itu ada yang sampai semalam dalam rangka ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Itu ada yang sampai 2 kali hatam, 3 kali hatam, bahkan semalam itu ada yang sampai 6 kali hatam semalam. Bukan 6 juz lagi, 6 kali hatam. Karena keberkahan waktu Pak. Waktunya berkah, dan betul-betul mereka dengan waktu yang tidak pernah berkurang itu, waktu ini dihargai betul. Sehingga waktu itu khidmat kepada dirinya, sehingga tidak ada oleng sedikit pun, dia nikmati saja. Nikmati, nggak ngantuk. Kenapa ya? Bukan masalah kenapa, Bapak ini serius, yang dicari itu adalah ridho Allah gitu. Nah, sehingga dalam waktu yang singkat saja itu sampai dapat yang seperti itu, sekian juz. Jadi bukan bacaannya cepat dan tidaknya, ketenangan hati yang menjadikan Allah berikan waktu itu khidmat kepada dia. Ya. Ayo ikhwan rahimakumullah, maka semoga kita malam ini juga malam besok tidak ada perubahan, tetap saja menghidupkan malam genap seperti menghidupkan malam ganjil, apalagi dalam menghidupkan malam yang ganjil. Ayo ikhwan rahimakumullah, Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim itu jarang tidur Pak. Kenapa? Karena menikmati suasana ilmu yang dipelajari dan diajarkan. Beliau kalau masuk kajian begini, Ibnu Taimiyah gurunya belum datang, tapi belum mengatakan As-sirru yahtal ilmi, katanya. Ya. Aduh, Masya Allah, aku mencium wanginya ilmu, sudah nggak sabar itu, ingin talabul ilmi, menikmati betul ya. Ayo ikhwan rahimakumullah, kalau sudah klop antara hati dengan jiwa ya, seberat apapun pekerjaan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hub, rasa cinta, jadi ringan. Waktu itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang 24 jam. Tapi kalau kita sudah mengkhidmatkan diri di jalan Allah, maka waktu itu juga khidmat kepada kita, sehingga nggak ada rasa lelah ya. Maknanya begini, tidak ada rasa lelah, maksudnya secara fitrah bukan tidak lelah, lelah sih lelah, tapi terasa nikmat gitu ya. Dijalani biasa saja, nggak ada perbedaan antara lelah dengan tidak, itu hampir sama ya. Ada seorang ulama besar, pendiri pondok pesantren Ngeruki, namanya Ustaz Abdullah Sungkar, Allah yarham. Beliau itu sakit-sakitan Pak, sakit-sakitan ya. Karena waktunya habis untuk ngurusi umat, setiap umat tidurnya sebentar. Tapi kalau lagi panas dingin, lagi capek, beliau yang meminta kepada
kepada murid-muridnya, kumpulkan orang-orang saya ingin tausiah. Oh, kenapa Ustaz ini belum waktunya? Misalkan kajian itu jam 11 menjelang zuhur, jam 8 sudah minta waktu duha. Kenapa Ustaz? Ini cenah ada rariet cenah ya. Karena sudah menikmati hidupnya khidmat untuk umat, akhirnya lagi capek tuh Pak, ngisi pengajian, keluar keringat sehat. Ya, sehat. Masya Allah. Nah, terakhir karena sudah menyatu dengan hidupnya itu antara thalabul ilmi, at-ta'allum wa ta'lim, antara belajar dan menyampaikan ilmu, belajar dan menyampaikan ilmu, sudah menyatu. Kalau tidak begitu rasanya nggak sempurna hidup ini ya. Sebagaimana seorang ibu yang biasa kerja untuk mencari nafkah membantu suaminya karena anak-anak di sekolah, anak-anak itu sudah sekolah selesai, kemudian sudah di masa tua ya. Kata anaknya, mama, tong di pasar ini saya tuh cantik di bumi dan tuh aya tanggungan dia ya mah, terus beres sakal lagi, sudah nyari awak untuk gawe ya begitu, sudah menyatu itu, sudah menyatu. Nah, kemarin waktu meninggalnya itu beliau karena sudah terbiasa, beliau mengatakan kepada muridnya jam 8, tolong katanya, saya sudah enak badannya sehat, kayaknya ingin menyempurnakan sehatnya dengan taklim, kumpulkan murid-muridnya dan staf-staf pesantren ngisi tausiah. Selesai ngisi tausiah itu beliau mengatakan, saya mau istirahat dulu katanya, sejenak, mau istirahat dulu sejenak. Sholat duha 2 rakaat, setelah itu istirahat selamanya. Ya, istirahat selamanya. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man asya mata ala ma asya. Ya, sedikit simpel bahasa. Man asya mata ala ma asya. Siapa saja orang yang hidup dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perbuatan ya, buruk ataupun baik, terlebih yang baik yang kita ceritakan. Siapa saja orang yang hidup dalam sebuah pekerjaan yang dia nikmati, sudah bersatu dengan jiwanya, mata alama asya, itu biasanya Allah wafatkan tidak jauh dari kebiasaannya. Jadi kalau yang biasa menikmati pasarnya ya, itu tidak jauh meninggalnya dari tempat jualannya. Kalau kayak Ibnu Taimiyah, Syekh Abdullah Sungkar yang saya ceritakan tadi, karena sudah menyatu jiwanya dengan mimbar, dengan kajian, meninggalnya juga tidak jauh dari tempat itu. Begitu juga seorang mujahid yang hidupnya itu sudah dihidmatkan seluruh badannya, hartanya, pikirannya untuk ngurusi umat, meninggalnya juga tidak jauh dari tempat pekerjaannya ya. Makanya semoga kita juga memiliki satu atau beberapa amalan yang ibu bapak nikmati, yang itu bisa menjadi sebuah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan itu madhar. Madhar itu ciri khas. Nah, Bilal bin Rabah, ciri khasnya apa yang menjadikan goncangnya aras Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tersenyum kepada pekerjaan beliau, sehingga itu menjadi amalan spesial untuk menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada suaranya. Ya. Kalau sekarang Abdurrahman bin Auf, apa amalan yang dijagokan, yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Beliau jadi marketing hebat. Nah, mendapat uang untuk membantu orang-orang muhajirin, yang membantu orang-orang Ansor Madinah yang menopang kehidupan muhajirin. Padahal beliau sendiri adalah orang muhajirin, tapi cari nafkah untuk membantu kehidupan mereka. Itulah yang dibanggakan. Sepeninggal Nabi itu tersisa ya, terhitung hartanya itu kalau dirupiahkan 650 miliar. Tapi tidak megang sedikit pun, karena sudah menikmati kapling surganya di situ. Dan itu menjadi madhar, ciri khas beliau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Kalau melihat Abdurrahman bin Auf, ya disitulah. Terus Umar bin Khattab itu ketegasannya. Ya, Umar bin Khattab, banyak para sahabat itu punya khas. Ibnu Mas'ud apa Pak?
menjadi ahlul ilminya para sahabat. Ya. Banyak para sahabat dan yang menjadi ahlul ilminya adalah Ibnu Mas'ud. Sehingga sepeninggal Nabi orang-orang cari Ibnu Mas'ud, tanya, Ibnu Mas'ud ini ada masalah gimana jawabannya. Nah beliau punya anugerah itu hidayatul fahamnya dan hidayatul bayannya itu dapat. Kalau suruh jihad nggak bisa, karena salah satu di antara kedua kakinya itu kecil, ya tidak sempurna kalau dia megang tameng dengan pedang, karena memang anugerahnya tidak di situ. Nah beliau itu hidayatul faham, anugerahnya dalam menganalisa persoalan umat itu jagonya. Ditambah lagi hidayatul bayan, menjelaskan hasil analisanya kepada umat itu bagus, sehingga jawabannya itu tidak terlepas dari dua hal, benar jawabannya dan adil jawabannya. Pantas kalau jadi ulama. Ibnu Abbas juga punya madhar. Ibnu Abbas punya madhar, ciri khas ya. Ibnu Abbas dan itu yang dibanggakannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Beliau sebagai ulama tafsir ya. Karena mendapatkan doa dari Nabi Allah Mu'alim, ya Allah ajarkanlah Ibnu Abbas itu bisa menafsirkan, menampilkan isi Al-Quran. Umat kalau bingung ini ayat ini itu maksudnya apa, langsung klik ingatnya kepada Ibnu Abbas, cari Ibnu Abbas. Makanya ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, itu Bapak kalau cari terjemahannya di situ nggak nyambung dengan pendapatnya Ibnu Abbas, sehingga Umar bin Khattab kumpul dengan para sahabat senior itu bingung, ini maksudnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah datang ya, pertolongan Allah dan kemenangan. Terus mereka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini maksudnya apa? Sampai dikumpulkan veteran-veteran perang Badar, Ahlul Badar. Ditanyakan nggak ada yang bisa jawab. Klik ingatnya kepada siapa? Ibnu Abbas. Cuma waktu itu Ibnu Abbas masih usia 13 tahun. Masih usia 13 tahun. Jadi masih belia ya. Bilang kepada bapak, Pak, saya tahu kok maksud turun ayat itu ya. Saya tahu maksudnya. Kenapa engkau, kata bapaknya, kenapa engkau tidak menyampaikannya di hadapan sahabat-sahabat yang sedang berkumpul dengan veteran perang Badar? Kata Ibnu Abbas, saya sungkan dan saya malu dengan para senior sahabat. Akhirnya mereka bertanya, kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas, hadhihi dalalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakhuduhu Allahu ila rafiqil a'la. Bagus kok bahasanya. Tidak kebayang 13 tahun bahasanya begitu tertata rapi, menunjukkan dia paham tentang sastra Arab ya. Apa kata Ibnu Abbas? Ini sebagai tanda kalau Rasulullah SAW tidak lama lagi akan diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Maksudnya ini tanda kewafatan Rasulullah sangat dekat. Karena tugasnya sudah selesai dan Makkah sudah bisa dibebaskan, sehingga orang-orang pada masuk Islam. Tugasnya sudah selesai. Nah, jamaah rahimahullah, kalau kita lihat terjemahannya itu tidak nyambung gitu. Kok pendapatnya sampai seperti itu? Karena memang punya madhar, ya, punya ciri khas, ya, amal yang diunggulkan di hadapan Allah itu. Sekarang pertanyaannya, ibu bapak punya amalan unggulan apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Kang Wandi tukang mengingatkan ustaz-ustaz itu jangan dikira sama dia itu amal besar juga. Diingatkan ustaz, Pak Haji terus naros pun enggak juga setengah 12 baru nyampe rumah, terus sudah ditunggu. Itu kan hebat, sudah nunggu gitu ya. Ingatkan, jangan lupa besok ya. Kadang juga pernah saking semangatnya jamnya keliru karena sudah Ramadan. Jangan lupa Ustaz kajian katanya Selasa. Ini kan Ramadan. Oh iya, afwan, hapus lagi. Semangat. Itu madhar yang dikira ya. Ada juga mungkin di antara kita ibu bapak. Pokoknya setiap Ramadan itu selama 10 hari terakhir seluruh yang itikaf saya yang menanggung. Ada apa yang begitu? Sampai yang lain nggak usah, biar saya aja. Betul apa bilang
bilang nanti pas menjelang Ramadan itu panitia nggak pusing-pusing cari dana, langsung aja klik. Nah, itu dan madharnya itu ya. Pak Punten ya teh sebentar lagi malam 21 biasa apa? Oh iya, itu gampang udah ya. Berapa butuhnya? 20 juta. 20 juta kan keluarkan. Ada yang begitu ada. Kalau di Indramayu Hortilis itu ada orang Arab ya. Dia punya toko bangunan. Pokoknya semua orang-orang sana tahu kalau ada yang butuh mobil, suruh pilih Pak. Mobilnya itu kan ini nggak usah disebutkan, saya nanti dibilang endorse. Ini yang harganya 300 juta lebih, ini yang 200 ini. Ada kasta-kasta, mungkin 6 ya, mobil itu 6. Nggak ada begini. Mau apa? Pak Haji pada nabut mobil, tahu iya lu carry tahun 82, kadang batuk-batuk nggak ada. Mobil yang mana silahkan. Ini Pajero, ya sudah. Mau kemana? Ke Jakarta. Nih, sama bensinnya itu. Berapa orang kamu berangkat ke sana? Mau ke rumah sakit dengan sekian orang. Dihitung sama dia. Nih, cukup 3 juta ya. Bawa. Jadi orang itu pinjam itu sudah all out gitu. Itu sudah klik sampai sekarang. Ya, nggak mikir-mikir. Oh nanti orang sudah kalau saya beli yang ini Pak Haji nanti pakai yang mana? Ya. Ini masih ada yang lain. Tapi kan itu biasanya nggak apa-apa, nggak berat, nggak berat. Kalau orang Sunda kan hayangan dia 200 juta tapi dia sampai mahal ya, tahun 82 pinginnya ini ya. Dia langsung pakai ini aja yang ini, nggak usah malu-malu. Sesekali katanya menikmati mobil mahal, nanti saya pakai yang ini. Itu dengan bensinnya biasa ya. Nah, makanya coba ya. Di malam sekarang itu mungkin ada beberapa hal, malam ini malam besok itu dirunut Pak, karena Nabi mengajarkan kepada kita ya, jujur gak jujur ini sabda Nabi. Kata Nabi bahwa di antara salah satu doa ya, salah satu doa maksurat itu kan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta. Setelah itu disebutkan 4 hal. Nah, 2 hal ini menjadi renungan para ulama. Rabbi inni a'udzu bika min syarri nafsi. Apa catat? Ibu catat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dari keburukan diriku. Setiap orang tuh gak ada yang hebat, pasti punya kekurangan. Ya. Tulis, saya masih hitung-hitungan dalam urusan sedekah. Padahal sedekah jangan hitungan, kalau zakat harus dihitung. Satu ya. Itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan Lailatul Qadar. Saya akan mengubah kebiasaan buruk saya. Ya, supaya tidak pahit lagi. Di bawahnya, oh iya ya Allah, saya itu kalau ada tamu masih menghargai tamu. Kalau anak rewel masih menghargai anak dan istri, padahal sudah takbiratul ihram. Sehingga saya masbuk. Masbuk itu aib bagi orang mukmin meskipun tidak dosa. Tapi hubungan kualitas dengan Allah itu bermasalah. Ya Allah, berikanlah. Saya akan berdoa pada malam ganjil agar Allah membantu saya untuk bisa tegas dalam menghadapi dan menghargai waktu, sehingga bisa mendahulukan sholat sehingga tidak tertinggal takbiratul ihram lagi. Saya talak 3 dengan yang namanya apa? Masbuk. Bawahnya apalagi setiap orang itu punya kekurangan diri. Ya Allah, aku berlindung diri dari keburukan diriku. Coba aja Pak, gak ada yang hebat. Pas di list oleh bapak oleh ibu, malam Qadar itu dilihat, alah coba ya kekurangan saya. Nah, berarti perlu benar-benar ini ya, agar bertambah ketaatan dan kebiasaan buruk saya tinggalkan. Yang kedua, disebutkan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Jadi ternyata orang berbuat dosa itu tidak sekedar murni dari keburukan sifat aslinya, tapi bisa juga ada keterlibatan setan. Nah, poin yang pertama inilah penting, karena setan itu sebenarnya dia membuka jalan dan menguatkan jalan kebiasaan buruk kita. Kalau kita lepaskan, insya Allah
Tidak ada celah bagi setan untuk menggeserkan kita, merusak kita. Baik, silahkan punya madhar apa. Semua amal soleh kerjakan, tapi harus punya madhar. Madhar, ciri khas kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah, saya ini baru mukadimah ini, kuat-kuatan saja nanti sampai menjelang sahur ya. Minta menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat di Indonesia. Pak Bu, ya, kalau dirunut itu tidak akan pernah tuntas, karena setiap tambah waktu, tambah zaman, itu tambah banyak sekte-sekte yang menyimpang itu. Karena sudah disabdakan oleh Nabi, salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat itu bermunculan orang-orang, disebutkan asbabnya. Apa itu? Antadharul jahlu, kebodohan itu nampak jelas. Terjadinya penyimpangan itu karena didasari oleh kebodohan terhadap agama. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka kalau lihat sekte-sekte, kelompok-kelompok sesat di Indonesia itu tambah hari tambah banyak. Ya. Sehingga yang paling penting bagi kita itu adalah kita harus punya prinsip, ya, harus punya prinsip. Sehingga kalau prinsip itu ada dalam diri kita, kita bisa lihat, oh ini baru bergeser dari track Islam. Dia masih muslim tapi dalam sebagian cabang akidah ini bermasalah, ya, tapi masih diakui ahlu sunnah atau masih di atas track kebenaran. Lihat kiri lagi, oh ini bahaya, sudah ngaku nabi ini, oh ini parah ini, ya. Kita harus menjaga umat, sampaikan kepada umat, jangan mendekati orang ini sudah tersesat jauh. Ada yang mengatasnamakan nama kelompoknya di Indonesia. Ada yang berangkat dari mantan kelompok itu, kemudian dia menjadi embrio baru, kemudian membuat komunitas tersendiri. Ada yang pakai nama, ada yang tidak. Nah, makanya kita harus tahu dulu sebabnya. Ya. Saya tampilkan perkataan di kajian Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin juz yang pertama. Ada 3 asbab, dan ini juga bisa sampai kepada kita. Kita juga bisa terkena virus ini. Mungkin pernah di beberapa kesempatan saya sampaikan. Liqillatil ilmi, orang rentan untuk mendapatkan memiliki fitnatus subuhat, sehingga menjadikan orang ini termasuk orang yang menyimpang dari jalan yang jauh. 1, sedikit ilmu. Yang kedua adalah dhafil basirah, lemahnya keyakinan terhadap ilmu. Basirah itu kan al ilmu wal yakin, ilmu dan keyakinan, itu namanya basirah. Nah, kalau seseorang punya ilmu dan keyakinan tapi lemah ilmunya yang dimilikinya, keyakinan terhadap ilmunya lemah, nah ini juga rentan. Yang ketiga adalah wala siyama idza utrina bidzalika fasadul qasdi. Orientasi di dalam berislamnya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia, pasti rusak. Makanya banyak profesor, doktor bisa dibeli dengan uang oleh pihak tertentu, sehingga ada yang bilang istilah hari ini tidak ada makan siang gratis. Ya, pasti kalau ada orang yang begini begitu, ya, namanya juga media itu kan wilayah bebas, Pak. Kalau orang itu paham dengan keadaan, dia cerdas. Kayak kemarin saja ya, kan usia-usia 50 ke atas itu
mudah sekali gitu ya, karena tidak paham tentang gadget ya, asal pakai aja gitu. Itu ada yang share di grup WhatsApp, terlalu lama imamnya dalam ngimami sholat tarawih, makanya sampai dipukul pakai sandal oleh salah satu makmumnya. Wah, ini akhirnya tidak terasa terkontaminasi. Yang diserang siapa? Imamnya. Makanya kalau ngimami itu tolong para imam jangan terlalu panjang. Dia terkena virus itu, nyalahkan imamnya. Ya. Kemudian padahal kalau bagi kita ini kan wilayah bebas Pak. Ya. Langsung share. Kalau kita tanya, Bapak sudah sejauh mana tahu kebenaran berita ini? Emang seperti itu atau tidak? Ya, tidak terasa kita ini merendahkan sahabat kita yang orang mulia menjadi imam itu. Ya. Sekarang kalau itu dijadikan dalil, di-share, kesan orang kan karena diaktualisasikan terus kesan orang, pokoknya buruk kalau orang jadi imam terlalu panjang. Kesimpulannya begitu. Kena itu dakwahnya media, ya, kena virus. Padahal belum tentu itu kejadiannya seperti itu. Terus yang mukul itu siapa? Karena sepanjang sejarah nggak ada orang berani makmum kemudian mukul kepada imam ya, karena terlalu panjang bacaannya. Nggak ada ya. Kecuali hanya dua saja. Satu, mungkin saja orang itu gila, harus diserang balik lagi ya, jangan merendahkan imamnya ya. Ini kan perang media Pak. Kemudian yang kedua, kalau tidak gila, bisa saja yang kedua, orang itu dia dikendalikan oleh pihak tertentu. Tadi tidak ada makan siang gratis. Ya. Itu kita harus cerdas ya, karena tidak terasa terkena virus. Ini namanya gosbun bisomim. Sudah hal yang tidak biasa dari dulu juga begitu. Perang berasal begitu ya. Minimal umat Islam itu bisa merendahkan sahabatnya, bahkan orang yang terdepan imamnya, tidak terasa dengan itu. Padahal belum tentu ya. Nah, ayo rahimakumullah. Yang terakhir, fasadul qasdi. Ini ilmu dasarnya saya sampaikan, fasadul qasdi. Karena kalau dibahas, pinginnya kan bapak-bapak gini. Kelompok sesat di Indonesia, 1 ini, 2 ini, 3 ini, kan pinginnya begitu. Dibahas dalam waktu dekat tuh nggak bisa. Secara disiplin ilmu, kalau ada satu persoalan ya, kelompok ini sesat, nggak bisa kita menjawab dari kesesatannya. Salah besar pasti jawabannya. Kalau ada ustadz menjelaskan ini sesat kelompok ini, terus langsung dijawab dari kesesatannya, pasti jawabannya salah, pasti itu. Si ustadz itu nggak paham disiplin ilmu dalam menjawab persoalan. Ya. Kalau ada persoalan Pak di sini, ya. Nggak boleh kita menjawab persoalan itu, tapi yang harus dicari sebab kenapa orang ini sesat itu ya. Nah ini asbabnya tuh ini. 1, keterbatasan ilmu itu rentan untuk terkena virus kesesatan. Yang kedua, dhofil basiro, lemah keyakinannya terhadap ilmu, itu rentan sekali ya. Dijebak begini saja orang terkena virus ya. Kalau Nabi itu khataman nabiyyin, penutup para nabi ya. Tapi kamu tahu nggak, saya ini dapat mandat dari malaikat Jibril. Saya ini Rasul, pelanjut Nabi Muhammad. Dia tahu ilmunya. Kalau khataman nabiyyin itu Nabi Muhammad, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kurang yakin terhadap ilmunya, lemah terhadap ilmunya. Kok Bapak bisa menyatakan demikian Pak? Bukankah Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya? Kok Bapak menyatakan Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, tapi sekarang ada penggantinya dan saya sebagai seorang nabi? Nah, jawaban orang ini ya, terhadap orang yang punya keilmuan yang terbatas itu bilang, Pak, biasanya orang yang sesat itu jago ngomongnya Pak ya. Pak, memang Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tapi peluang untuk kenabian dan kerasulan itu masih ada sampai hari kiamat. Nah, peluang kenabian dan kerasulan itu saya tempuh dan saya dapat. Nah,
Oh berarti orang yang dapat kenabian dan kerasulan berarti statusnya seorang rasul. Iya Pak, saya dapat dikasih oleh anaknya maklumat kerasulan. Itu malaikat Jibril ngasih mandat menyampaikan wahyu kepada beliau di Jalan Suci di Bandung. Namanya Cecep Solihin. Bingung Nabi juga mungkin, bingung malaikat namanya. Nah kalau kita tidak yakin, lemah ilmu itu bisa terjebak, Pak ngapain Pak Bu, ngapain kita ruku sujud sampai sehari semalam sampai 5 waktu ya. Tapi belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, percuma. Yang terpenting itu adalah esensi dari sholat. Daripada ruku dan sujud 5 waktu sampai 17 rakaat sehari semalam, tapi kalau belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu dia nggak dapat nilai sholat di hadapan Allah. Sekarang mendingan tidak ruku dan sujud sampai 5 waktu 17 rakaat. Yang penting apa? Kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hakikat sholatnya dapat Pak. Mikir, coba kamu lihat yang sholat di Al-Islah itu 5 waktu, tapi setelah itu dia nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ngomongnya kasar, gosip, suka berantem dengan tetangganya, bahkan resep musik judi masih suka, ya. Terus masih main domino, dia judi online. Buat apa? Lihat saya tuh tahu kehidupan, esensi dari sholat itu saya laksanakan. Ya. Saya nggak ruku dan sujud 5 waktu sebagaimana antum, tapi saya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu yang terpenting. Bisa benar kan? Benar juga ya, capek udah di 5 waktu sholat, tapi masih kena melakukan perbuatan keji dan mungkar. Mendingan tidak sholat, tapi bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya panggil orangnya, ada dulu dari daerah ini warung lobak ke dalam itu ganda sari ke dalam. Tapi sekarang sudah pindah orangnya. Saya panggil ke sini kamu. Ya. Saya tahu kamu ini punya salah satu sekte dari NII. Ya. Dulu mungkin pernah. Itu kalau dijelaskan panjang, ada NII yang menyimpangnya jauh, ada NII yang memang murni dalam arti masih ya dalam koridor Islam. Nah ini sudah terkena virus bahaya. Saya panggil sini. Kamu yang bilang begini dan begitu, iya katanya. Sekarang gini, kalau kamu baca Al-Quran itu pakai bahasa Arab, kalau nggak paham bahasa Arab beginilah jadinya. Kamu dengan tidak memenuhi panggilan Allah 5 waktu itu adalah perbuatan keji dan mungkar yang sangat keji, sangat mungkar. Ya. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang tidak sholat itu sudah melakukan kemungkaran dan kekejian yang sangat besar. Gimana bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Dirinya saja sudah lebih dulu melakukan kekejian dan kemungkaran yang lebih besar. Benar juga. Nah begitu. Makanya penting kita punya ilmu dan terus menambah ilmu. Yang kedua, umat ini harus diyakinkan, jangan bikin sama ya. Harus diyakinkan dengan ilmu apa yang dipelajari itu benar. Ayo ikhwah rahimakumullah. Makanya Nabi kalau ngisi Jumatan ya, tidak calei. Tahu calei Pak? Kan Jumatan itu lagi capek orang di siang hari, belum lagi orang yang transit pingin ada suasana baru. Dibaca pakai bahasa Arab ya, dari awal sampai akhir. Itu kalau ditanya beres sholat, Pak Ustaz tadi isinya apa? Teuing aya apa di bahasa Arab. Ada yang begitu, ada Pak. Ada yang isi dibaca bukunya pakai bahasa Indonesia dibaca gitu ya, atau bahasa Sunda dibaca. Sudah selesai, Pak Ustaz boleh pinjam bukunya. Ternyata itu ada 12 khutbah Jumat, sudah 5 tahun nggak pernah rubah-rubah itu ya. Sampai pernah kejadian Pak, tapi bukan Jumatan. Mau ngisi wisuda, bertahun-tahun Pak Kepala Direktur Kepala Sekolah itu
Setiap tahun tuh ngasih pesan kepada para santri itu aja ya. Setiap wisuda, suatu saat beliau mukadimahnya bagus ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu panjang. Hari ini saya sudah siapkan pesan terbaik buat kalian yang wisudawan-wisudawati, santri-santri saya. Semalaman saya sudah bikin bagus pesan-pesan Allah dan Rasulnya buat kalian. Sudah itu di jasnya, waduh ketinggalan namanya di sana. Di rumah salah pakai jasnya. Sudah pokoknya jadi orang soleh saja sudah beres. Kalau itu masih mending. Ini yang punya keyakinan yang lemah ini bahaya ya. Punya ilmu tapi nggak yakin. Pak, ini saya lagi banyak masalah. Gimana kalau saya sujudnya dilamakan di akhir sholat? Boleh Pak? Benar ya. Hebat itu jawabannya. Tapi saya masih banyak lagi urusan-urusan bisnis saya. Bolehkah saya sholat maghrib ditambah 6 rakaat Pak? Karena tidak yakin terhadap ilmu. Menurut hemat saya kira boleh Pak, nggak apa-apa, sujud saja boleh kok, dilamakan. Boleh Pak, mau 6 rakaat silahkan Pak, boleh. Itu kan bahaya. Padahal waktu dan jumlah rakaat dalam setiap sholat wajib itu tauqifi. Tauqifi itu amalan yang sudah paketnya begitu dari Nabi, nggak bisa diubah-ubah. Ini ya, karena ini sebabnya. Jadi adanya Syiah, kemudian dari Syiah jadi 300 sekte. Dari 300 sekte itu intinya ada 3. Gulatus Syiah, Syiah paling ekstrim. Ada Rafidhah, Isna Asy'ariyah. Ya, kemudian ada yang satu lagi agak lunak, Zaidiyah. Itu tidak terlepas dari ini Pak, dari 3 penyebab ini. MII yang didirikan oleh Imam Sekar Haji Marijan Kartosuwiryo itu ketika beliau sudah syahid wafat, ke bawahnya itu heterogen. Ada yang fisabilillah, ada yang menempuh fillah, membangun pesantren-pesantren, ada yang mereka membangun jaringan di luar. Tapi seiring waktu ya, itu terkena ini persoalannya. Maka kita lihat di Haurgelis ada namanya Pondok Pesantren Az-Zaitun. Itu pondok tersesat di Indonesia, bahkan di Asia. Karena Kang Wandi bilang, Ustaz sebutkan serangan apa kelompok sesat di Indonesia. Saya sebutkan salah satunya itu. Kalau dibaca buku-bukunya, tapi alhamdulillah sekarang sudah meredup ya, karena kosong santrinya juga. Tapi hebat Pak ya. Mereka hampir 85% Haurgelis dan sekitarnya, dari Patrol, Eretan sampai ke Wanguk, sampai ke daerah dekat Masjid Al-Furqonnya ya, Masjid Agung di Haurgelisnya, sampai ke Buah Dua, sampai ke Cijelan, itu hampir 85% dikuasai, dibeli oleh mereka, dibebaskan tanah itu. Tapi kan Allah tidak memandang teritorialnya yang luas, tapi benar nggak dalam memahami Islamnya. Nah, dari situ pecah-pecah lagi banyak sekali. Ustaz Atian Ali itu pernah mengatakan ada sekitar 250 sekte dari kelompok ini. Ya. Ada yang punya nama, ada yang tidak. Yang kebanyakannya mereka mengaku nabi. Itu biasanya pecahan dari situ. Ya. Yang lucu lagi Pak, di Madura itu ada bapak-bapak usia sudah 70 tahun. Istrinya itu ada sekitar 9 istri. Bahkan sampai ada temannya dia juga sampai 30 istri. Karena salah dalam memahami tadi keterbatasan ilmu. Tenang, nggak membahas ke sana, cuma ini contoh aja. Biar nggak ngantuk kan, Ustaz bahas itu. Masalah ta'adud ya, poligami itu nggak boleh banyak dibahas, tapi harus diamalkan. Tambah kaget ya Ibu ya. Ini contoh yang sesat aja. Contoh yang sesat aja. Jadi dalam surat An-Nisa itu kan fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna. Salah tulisannya. Mathna. Terus setelah itu
wa thulatha. Setelah itu wa ruba. Kata dia, lihat Al-Qur'annya, nikahilah oleh kalian oleh para lelaki perempuan satu, masna tambah dua jadi tiga, dari tiga wasulasa tambah tiga jadi berapa? 6. Waruba dari 6 tambah 4 jadi berapa? Jadi 6 ya jadi 10. Nah ini katanya, jadi boleh ini yang benar hitungannya, bukan yang berhitungannya. Kamu bodoh terhadap bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu ada bahasa hiwar, percakapan, ada bahasa mukjizat. Al-Quran ini bahasa mukjizat. Orang-orang Arab dahulu itu beribu-ribu tahun itu ngobrol hariannya pakai bahasa Arab, tapi conversation, bahasa kehidupan manusia dengan manusia. Tapi setelah Nabi datang, Allah titipkan Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu bukan bahasa Arab conversation, tapi bahasa Arab yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sudah ada Al-Quran, mereka hidupnya menjadi mulia. Maka kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kalam wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat seorang hamba dengan perantaraan Al-Quran, dan Allah juga menghinakan manusia dengan perantaraan Al-Quran yang tidak mau bahkan membelakangi Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bahasa yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengenal Allah, hina hidupnya, zina, judi dan sebagainya sebelum datang Al-Quran. Itu pakai bahasa Arab, Pak, tapi tidak sama dengan bahasa Arab Al-Quran. Nah, orang yang punya pendirian seperti ini menunjukkan kebodohannya. Di situ Allah berfirman, "Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i", bukan ithnani wa thalatha wa arba'ah. Kalau kalimatnya begitu benar pemahaman ini. Tapi di situ kalimatnya apa? Masna. Ya. Kemudian thulatha. Kemudian setelah itu huruf waruba. Itu makna ini dua, ya. Dua itu bukan satu tambah dua. Kalau satu saja, kalau mau dua saja. Namanya makna ini dua, tidak ada tambahan, ya. Segitu aja. Terus wasulasa, dan kalau tidak dua ya tiga, ya. Itu bukan ketiga tambah tiga, bukan begitu, ya. Tapi sulasa itu tiga, ya. Rubah itu 4, ya. Batasan sudah 4 saja. Kalau tiga saja itu mana? Kalau dua saja. Kalau satu saja. Mending mana? Mending satu saja, kan? Itu pasti. Ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang bahasa Al-Quran, ya. Bukan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i ithnani wa thalatha wa arba'ah. Bukan begitu kalimatnya dalam Al-Quran. Mahna wa thulatha wa ruba'. Ibu, bapak baca dalam Al-Quran ada istilah imro'ah. Kalau baca imro'ah ini adalah artinya istri. Tapi bisa saja istrinya ini tidak seideologi dengan suaminya. Al-Quran membahasakannya imro'ah. Dan berkatalah imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, ya. Karena istrinya orang yang soleh, Siti Asyah, tapi suaminya tidak soleh, imro'ah. Atau sebaliknya, ya. Suaminya soleh seperti imro'atu Nuh, ya. Istrinya Nabi Nuh, ya. Imro'atu Lut, ya. Istrinya Lut, itu pakai imro'ah karena Nabi Lutnya soleh, istrinya tidak seideologi, bahasanya imro'ah. Atau ada masalah suami istri tapi tidak punya keturunan, itu juga imro'ah. Ada yang nggak nyambung salah satunya, entah urusan fisiknya atau urusan psikisnya. Tapi ada namanya zaujah. Zaujah artinya apa? Istri juga.
Tapi ini nyambung dua-duanya. Secara psikis sama satu frekuensi dan secara fisik juga sama sehatnya. Itu zaujah. Sehingga kalau punya keturunan tidak dikatakan imro'ah. Tapi kalau sudah punya keturunan disebut zaujah. Istrinya Nabi Zakaria sebelum punya anak itu disebut imro'ah Zakaria. Makanya dalam surat Maryam, wa kanat imro'ati akhiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub innahu rabbi radiya. Ya Allah, aku sudah tua renta dan istriku dalam keadaan mandul. Disebut imro'ah, bukan zaujah. Kemudian setelah itu baru Allah kasih tahu, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, aku kabarkan kamu punya anak, istrimu nanti hamil dan kamu punya anak. Nah, setelah itu kalimatnya bukan imro'ah lagi, wa aslah lahu zaujah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengubah keadaan istrinya Nabi Zakaria pakai zaujah karena sudah hamil dan melahirkan. Nama anaknya siapa? Yahya. Ya. Jadi Allah tuh memilih bahasa tepat ya. Ada yang ketiga sama secara terjemahan Indonesia, ini istri, yang ketiga juga istri, sohibah. Sohibah itu istri. Coba Bapak lihat dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Setelah itu kalimatnya apa? Wa sahibatihi wa bani. Ya. Sahibah itu istri. Ya. Tapi ini disebut sahibah karena nggak mau berpisah. Kemudian Allah pisahkan. Itu namanya sahibah. Ya. Nah, tapi kan orang sudah mati sudah terpisah, itu namanya sahibah. Di akhirat pinginnya berkumpul tapi kemudian dia pergi dari istrinya. Nah, istrinya yang dalam hatinya nggak mau pisah tapi nggak bisa melawan ketetapan Allah, itu disebut dengan sahibah. Bahasa Al-Quran, bukan zaujah. Kalau zaujah berarti nggak berpisah ketika hari kiamat itu, ya. Tapi pakai sahibah. Nah ini orang nggak ngerti Al-Quran, sedikit ilmu, punya ilmu lemah ilmunya, keyakinannya, itu mudah terkena penyakit penyimpangan tadi. Terlebih ada ilmunya ada, keyakinan terhadap ilmunya juga ada, tapi orientasi dalam beragamanya itu untuk dunia. Ini juga rentan ya. Sebelum terkena virus-virus hari ini itu disertasinya bagus Pak ya, bagus, dokter kok bahasa Arabnya fasih luar biasa. Tapi Masya Allah ya, akhir-akhir ini kenapa ini persoalannya? Kalau di dalam beragamanya orientasinya bukan akhirat tapi orientasinya dunia, ya sudah ya, ini juga mengidap penyakit. Akhirnya bukan tidak tahu tapi tadi tidak ada makan siang gratis. Akhirnya fatwa-fatwanya, ucapan-ucapannya itu banyak yang aneh, nyeleneh. Nah, itulah seperti liberal, orang-orang liberal, seperti siapa? Para pedagang asongannya itu bukan nggak ngerti Pak, urusan ilmu ada, terus keyakinan terhadap ilmunya. Nah ini masalahnya dalam berislamnya itu orientasinya bukan akhirat tapi dunia. Pasti itu mudah dibayar. Akhirnya yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat dengan harga yang sedikit ya. Nabi berpesan dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi bahwa innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah walakin yaqbidu ilma biqadbil ulama hatta lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan dihilangkan begitu saja dari otak manusia, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu biqadbil ulama, dengan diwafatkannya ulama-ulama yang lurus, yang soleh. Ustaz Muhammad Nasir, Allah biarham, sudah tidak ada.
Kemudian Profesor M. Nurdin sudah tiada. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah Allah ambil. Tuan Ahmad Hasan sudah Allah ambil karena pemiliknya sudah rindu. Kemudian termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah Allah ambil. Yang paling dekat seperti masih hidup karena kalau baca tafsirnya seakan-akan masih ada di hadapan kita. Itu karena berkah ilmunya, Profesor Dr. Hamka. Mereka orang-orang soleh itu sudah diambil. Kiai Haji Muhammad Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwah, sampai hampir tidak tersisa lagi seorang yang berilmu. Maka umat ketika itu berdatangan kepada ru'asan juhalan, para tokoh-tokoh yang bodoh. Bodoh itu diantara dua ini tadi penjelasannya. Memang terbatas ilmunya. Kemudian ditanya tentang sesuatu, sebenarnya dia baru 30% belum menguasai jawabannya. Akhirnya keluar, menurut hemat saya kira pasti itu terkena virus penyimpangan, rentan. Atau bodoh itu karena menjual agama dengan harga yang sedikit, sudah tahu itu, menguasai ilmunya, tapi laparnya ini menjadikan kadal fakru ayyakuna kufron, kata Ali begitu kan. Maka kemiskinan, kefakiran itu bisa menjadikan seseorang hampir menjadi seorang yang kufur, dijual dengan harga yang sedikit. Itu termasuk ru'usan juhal, pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang bodoh dengan dua keadaan. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau atau fa'aftu boleh fa'aftau atau fa'aftu. Kemudian mereka berfatwa, menjawab. Jawabannya itu fadallu wa adallu. Kalau dolu saja, sesat, nggak apa-apa untuk dirinya saja. Ini yang kedua kata Nabi, wa adallu, menyesatkan banyak orang. Kalau orang biasa Pak ditanya, menjawab meskipun salah, itu efeknya nggak terlalu, paling untuk dirinya saja. Tapi kalau orang itu punya kedudukan, ditokohkan, didengar ucapannya, nah hati-hati di sini para ustadz, mungkin para tokoh yang biasa ngisi menyampaikan nasihat, harus tahu posisi kita ini, posisi mereka ini adalah posisi yang didengar oleh banyak orang. Makanya jangan asbun, dan akan bertambah derajatnya ketika kita jujur ditanya tentang sesuatu, belum menguasai jawabannya atau tidak tahu jawabannya, jangan gengsi. Saya kan tokoh, hanya ditanya gitu bisa. Jangan, itu penyakit dari setan. Bilang saja, Bapak tanya ke saya, meskipun di hadapan banyak orang. Jangan memaksakan diri, menurut hemat saya kira jangan. Tapi katakan, saya belum tahu Pak jawaban pertanyaan dari Bapak, nanti saya pelajari lagi. Mungkin sebagian iblis, setan cari celah ke hati kita. Siapa mengira dan tokohnya itu bisa menjawab, sok-sok jawab, bisa-bisana dari dengan iya, mulai ngabantah. Gitu. Iya begitu. Cuma nanti surat Al-Isra ayat 36 itu mengancam kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkata tanpa ilmu. Pendengaran ini, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini saja dulu karena sudah 5 menit lagi mau jam 3. Itu ilmu dasarnya dan ini sekilas Pak. Yang penting kita punya prinsip, rambu-rambu yang sedikit ini itu harus dijadikan pedoman bagi kita. Terus cari ilmu, karena ilmu akan mempertajam akal kita. Dengan ilmu akan tambah jelas mana yang hak, mana yang batil. Setelah itu tinggal berdoa, minta istiqomah kepada Allah dan minta agar tidak terbawa dengan arus yang ada. Hari ini ujiannya berbeda dibandingkan pada zaman para sahabat. Hari ini sangat jauh kualitas orang yang sesat dan menyesatkan dibandingkan mereka orang yang sesat dan menyesatkan pada zaman sahabat, tabi'in. Karena sumber kebaikan masih banyak ketika itu. Hari ini kita sudah ditinggal jauh oleh juru pengingat kita. Secara logika, ini sumber kebaikan Rasulullah masih ada. Kemudian mengalir dari hulu ke hilir, Nah, di perjalanan ini masih murni air itu. Tapi ketika kita
hidup di penghujung zaman, itu dari pabrik ini ada limbahnya, dari pabrik ini ada limbahnya, ada limbah Khawarij, ada limbah Murji'ah, ada limbah Syiah, ada limbah apa lagi. Nah, kalau kita tidak punya filter yang bagus, filternya itu harus banyak, Pak, ya, sehingga menghasilkan air yang boleh kita minum. Ya. Ini filternya harus ketat di sini. Ya. Kalau filternya itu cuma satu atau dua, sudah itu rasanya masih terasa, rasa bau pesing Syiahnya masih ada, ya. Atau Ahmadiyahnya. Ya. Ini banyak sekali aliran-aliran dari pabrik-pabrik yang membawa virus-virus kesesatan. Nah, kitanya harus punya filter. Apa filternya? Semangatlah dalam mencari ilmu, berdekat-dekatlah dengan sumber ilmu. Saya kira itu saja. Dengan itu nanti kita bisa memilah dan memilih mana yang di atas track kebenaran, mana yang sudah menyimpang dekat bahkan menyimpang jauh dari jalan. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah berfirman dalam surat 6 ayat yang 153 setelah menjelaskan tentang urutannya dari 151 152, nah pas 153-nya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang bengkok yang ada di kanan kiri itu. Dan itu adalah jalan-jalan setan. Kalau mengikuti jalan-jalan setan yang sesat itu, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah-pecah dari jalan yang lurus itu. Baik, yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.